Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Anggriani, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, dan saat ini saya sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Gorontalo, dan saya mengambil mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis SWOT untuk meningkatkan strategi untuk pembelajaran di sekolah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan adalah kemampuan pendidik baik dari segi pengolahan maupun dari proses pendidikan itu sendiri diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor input yang mana faktor input itu bisa jadi adalah berupa kelas, guru, sumber belajar ataupun situasi dari kurikulum itu sendiri. Nah, hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 terdapat 8 standar pendidikan nasional yang digarap oleh BSNP. Nah, yang pertama itu ada standar isi. Nah, pada standar isi ini mencakup yaitu adalah ruang lingkup materi yang meliputi yang pertama kerangka dari kurikulum tersebut, terus struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidik, dan kalender pendidikan. Nah, secara lebih jelasnya hal ini dibahas dalam peraturan pemerintah Permen nomor 22 tahun 2006, Permen nomor 24 tahun 2006, dan Permen nomor 14 tahun 2007. Nah, yang kedua itu ada standar proses. Nah, standar proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di masing-masing jenjang pendidikan itu sendiri. Nah, dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, setiap instansi itu harus melakukan dengan interaktif ataupun inspiratif. Nah, pada standar proses ini meliputi yang pertama perencanaan pembelajaran, perencanaan penilaian ataupun hasil dari pembelajaran, dan pengawasan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada standar kompetensi lulusan. Nah, yang mana standar kompetensi lulusan ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan tersebut. Nah, setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan ataupun lembaga pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan yang memadai sesuai dengan kompetensi inti. Nah, selanjutnya ada standar pendidik dan tenaga pendidik. Nah, standar pendidik dan tenaga pendidik ini adalah bertugas untuk mendidik ataupun membimbing ataupun mengajar, menilai, memberikan pengajaran tentang nilai kepada para peserta didik. Itu untuk pendidik. Sedangkan tenaga pendidik ini adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi ataupun suatu sekolah ataupun suatu lembaga pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi ataupun tata usaha, pustakawan, pengawas, sekolah, tukang kebun, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk baik dari pendidik ataupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan ini dapat tercapai. Misalnya TU itu harus menguasai tentang arsip kearsipan karena itu tugas mereka. Nah, selanjutnya ini ada standar sarana dan prasarana. Nah, demi keberlangsungan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan ini memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung agar menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan dan teratur dan juga nyaman. Nah, misalnya dalam pendidikan itu sarananya yaitu seperti perabotan, peralatan pendidikan, yaitu buku, media pendidikan, sarana laboratorium, sumber belajar lainnya, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana itu berupa tempat, misalnya
Di sekolah disediakan perpustakaan, disediakan laboratorium, disediakan ruang mengajar yang baik, WC, UKS, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada standar pengelolaan. Standar pengolahan dibagi menjadi 3, yaitu pengelolaan oleh satuan pendidik, pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan pengelolaan oleh pemerintah. Nah, pada standar pengelola ini mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, dan sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya itu ada standar, yang terakhir adalah standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan ini biasanya diselenggarakan karena adanya pembiayaan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009 yang pembiayaan dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Nah, biaya investasi ini yang dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Nah, selanjutnya untuk biaya personal ini adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan, dan biaya operasi itu misalnya biaya kelengkapan dari sekolahan tersebut. Nah, menurut Halim tahun 1990, pengertian mutu dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, sisi normatif dan sisi deskriptif. Dalam artian normatif itu mutu ditentukan berdasarkan kriteria intrinsik mutu intrinsik. Nah, mutu pendidikan merupakan proses pendidikan, yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar yang ideal berdasarkan kriteria ekstrinsiknya. Mutu pendidikan ini merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu pendidikan ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalnya hasil tes belajar mengajar. Nah, dari pendapat tersebut ini, maka strategi peningkatan mutu sekolah dalam penelitian ini adalah rencana komprehensif menginteraksikan segala resource-nya dan compatibility-nya itu untuk meningkatkan mutu proses mengajar, mencapai target sekolah, memenangkan kompetensi, dan adaptif terhadap pengaruh internal dan eksternal. Nah, untuk strategi peningkatan mutu pendidikan ini, kita menggunakan menggunakan itu sendiri dinamakan dengan analisis SWOT. Sudah tidak asing lagi kita dengan kata analisis SWOT ini, yang di dalamnya terkandung kekuatan, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, untuk analisis SWOT sendiri, ini kita merupakan strategi atau cara ataupun siasat yang dipakai dalam menaklukkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada analisis SWOT ini terdapat yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Nah, yang dimaksud dengan strength di sini adalah kekuatan dari beberapa hal yang merupakan yang berasal dari sekolah tersebut. Hal ini yang memiliki kompetensi yang positif apabila dikembangkan dengan baik. Nah, adapun strength yang harus dimiliki adalah sebuah rekrutmen yang kuat, tim manajemen yang antusias, hasil ujian yang baik, unit ekstrakurikuler seperti musik, seni, moral, drama, kekuatan yang mendukung lainnya. Nah, selanjutnya, selain ada strength, pasti ada weakness. Nah, weakness ini kita sering menyebutnya yaitu kelemahan. Nah, kelemahan yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen yang kurang menunjang suatu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah. Nah, kelemahan-kelemahan ini adalah bangunan lama atau kondisi yang harus diperbaiki. Misalnya usia dari staf pengajar yang sudah lanjut gitu. Terusnya kurangnya fasilitas di sekolah, anggaran belanja yang tidak cukup, dan fasilitas lainnya yang tidak memadai. Nah, selanjutnya ada itu opportunity ataupun yang biasa disebut peluang.
Nah, peluang ini adalah kemungkinan yang dapat terjadi apabila potensi-potensi dioptimalkan oleh sekolah. Adapun yang merupakan opportunity, misalnya bergabung dengan instansi lokal dengan tempat yang baik dan reputasi yang cukup menjalin persahabatan gitu. Nah, selanjutnya ada threat ataupun ancaman. Nah, ancaman yang dimaksud di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau terpengaruh terhadap kesinambungan sekolah. Nah, ancaman tersebut adalah kehilangan identitas, kekuatan dan reputasinya turun, resiko kehilangan guru berpengalaman akibat guru yang pensiun dini, terus etos kerja lembaga yang mungkin menjadi agak lemah dengan hal ini. Nah, menurut Rangkuti 2009, proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan strategi, dan kebijakan sekolah. Nah, perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi sekolah dalam hal tersebut. Nah, kelemahan seperti strength, weakness, opportunity, dan threats tadi. Dalam kondisi saat ini, hal tersebut dapat dilakukan analisis situasi yang populer disebut dengan analisis SWOT ini tadi. Nah, menurut Tri Matara tahun 2007 dikatakan dengan kualitas dunia pendidikan maka diuraikan dalam 3 aspek, yaitu inputnya, proses, dan output. Nah, aspek analisis SWOT-nya yang pertama di sekolah itu ada input. Nah, untuk input ini segala sesuatu yang harus tersedia karena selalu dibutuhkan untuk berlangsungan proses pendidikan. Nah, input pendidikan ini meliputi kemampuan siswa, sumber daya finansial, fasilitas, program, dan jasa pendukung. Kesiapan input ini sangat diperlukan agar proses dalam berlangsung dengan baik. Tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari segala tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan inputnya, maka tinggi pula nanti akan hasil outputnya. Nah, selanjutnya itu ada proses. Kegiatan proses belajar mengajar di sekolah yang berkualitas pasti berkaitan dengan kemampuan guru, fasilitas belajar, kurikulum, metode pembelajaran, program eksekutif, dan jaringan kerjasama. Nah, pada kemampuan guru ini, guru harus memiliki guru yang berkualitas. Misalnya, memang guru yang berkompeten dalam bidangnya. Saat ini kita banyak menemukan guru yang malah dia itu sebenarnya bukan lulusan dari tempat itu, tetapi dia lulusan dari program studi itu atau lulusan dari sarjana itu, tetapi dia tidak duduk, tidak menjadi guru di bidangnya. Nah, selanjutnya itu ada fasilitas belajar. Seperti yang kita ketahui, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sekolah berkualitas harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi siswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya itu di SMK. Nggak mungkin kan kalau misalnya sekolah SMK, tapi jurusan komputer, tetapi sekolah tersebut tidak memiliki komputer, tidak mungkin. Jadi harus dilengkapi fasilitasnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum. Nah, sekolah berkualitas tidak harus menggunakan kurikulum berdasarkan standar internasional. Nah, kurikulum nasional dengan berbagai penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa pun cukup baik terpadunya gitu. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, ini kalau bicara tentang metode pembelajaran, tentu kita bicara tentang bagaimana sih cara guru menyampaikan pembelajaran kelas. Jangan sampai kita sebagai guru masih menyampaikan nih dengan cara metode ceramah yang membuat murid kita itu bosan dengan cara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada program ekstrakurikuler. Nah, dengan program ekstrakurikuler ini kita dapat mengembangkan minat dan bakat siswa kita. Misalnya nih, kita di sekolah SMA itu kan jurusannya IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan ternyata banyak di antara murid kita itu yang memiliki minat di bidang yang lain, misalnya di bidang seni, bidang menjahit, bidang menghafal Al-Quran, ataupun lain sebagainya. Nah, jadi dengan cara itu kita membukakan program ekstrakurikuler di sekolah itu supaya dari lulusan sekolah kita, lulusan para peserta didik yang lulus dari sekolah itu dapat menguasai ilmu lain, tidak hanya ilmu IPS, ilmu IPA, ataupun ilmu bahasa Indonesia yang lainnya. Nah, selanjutnya
itu ada jaringan kerjasama. Nah, dengan adanya kerjasama dengan berbagai instansi akan mempermudah siswa untuk menerapkan sekaligus memahami berbagai sektor kehidupan. Nah, selanjutnya itu terakhir ada output atau pendidikan ini merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah ini adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses ataupun perilaku sekolah. Misalnya, ataupun prestasi ini juga dapat dari siswa itu sendiri. Misalnya pada prestasi akademik ataupun prestasi non-akademik. Siswa dibina oleh guru, mengikuti lomba-lomba dan menang. Itu merupakan suatu output yang sangat bagus dengan disediakannya. Misalnya ini siswanya lomba nyanyi menang, lomba seni ataupun lain sebagainya. Di sekolah itu sudah disediakan juga ekstrakurikuler tentang menyanyi, tentang musik. Maka dengan hal tersebut, maka mutu pendidikan di sekolah tersebut tercapai. Nah, untuk strategi peningkatan mutu layanan berdasarkan analisis SWOT ini, yang pertama caranya adalah yang pertama peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, termasuk guru, murid, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada murid, orang tua, dan masyarakat. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya menyadari tentu banyak sekali kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.